Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sharing sedikit permasalahan toko sembako ya guys. Jadi toko sembako pasti ada permasalahan yang akan dihadapi guys apabila kalian membuka suatu toko sembako guys. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi di toko saya saja guys. Saya mau sedikit berbagi. Untuk permasalahan toko sembako itu apa saja guys? Silahkan disimak saja videonya guys. Untuk permasalahan toko sembako yang pertama itu biasanya ya kalau sudah berjalan lama toko kalian 3 tahun ke atas, nantinya itu ada berbagai macam masalah guys ataupun kendala. Yang pertama itu hutang guys. Jadi usaha apapun pasti nggak jauh dari hutang guys. Jadi kalau bisa ya, kalau toko kalian itu masih baru, jangan menerima hutang guys. Karena apa? Karena nantinya kedepannya toko kalian akan susah sendiri ya. Dan toko kalian akan terganggu untuk pengadaan barangnya guys, ataupun untuk gunakan lagi jadi terhambat ya. Jadi silakan saja buat teman-teman semuanya. Kalau bisa itu jangan menerima hutang guys di toko kalian ya. Karena apa? Karena itu pasti nantinya akan menghambat pengembangan toko kalian guys. Terus bagaimana solusinya apabila kita sudah kadung ataupun sudah berjalan terus sudah banyak orang yang berhutang ataupun ada orang yang berhutang, itu solusinya bagaimana? Solusinya itu gini guys, jadi dibatasi hutangnya ya. Jadi pilih-pilih orang yang dikasih hutang ya, terutama yang bisa dipercaya dan juga amanah. Itu pun harus dikasih semacam kayak batasan guys, maksimal misalkan 100.000. Berarti misalkan ya 100.000 itu dikasih batasan guys, ataupun jatuh tempo ya, misalkan saja dibayar ataupun jatuh temponya 1 minggu ataupun 2 minggu ataupun 1 bulan ya. Jadi misalkan saja 1 bulan guys, terus batas maksimalnya 100.000, terus dia tanggal 20 mau hutang lagi, karena batasnya sudah maksimal 100.000, jadi jangan dikasih lagi guys. Jadi nanti toko kalian itu nggak akan bangkrut ya, ataupun nggak akan susah sendiri. Karena pengalaman dari saya itu kalau berhutang itu nantinya jadi ini guys, apa semacam kayak tukaran ya, ataupun jadi istilahnya malah dimarahin ya, yang punya toko malah dimarahin sama yang berhutang, ataupun jadi istilahnya persaudaraan itu jadi agak renggang guys. Jadi biasa dia hutang terus dia belum bayar hutangnya, akhirnya dia agak malu ataupun gimana, akhirnya silaturahmi akan sedikit renggang ya. Terus cara mengatasi hutang yang kedua itu misalkan kasih ataupun tempel tulisan guys. Misalkan saja tulisannya, maaf demi kelancaran toko tidak menerima hutang, ditempel kasih seperti itu saja guys di bagian kasir ya, dekat kasir. Tujuannya untuk menghentikan pelanggan-pelanggan baru yang mau berhutang guys. Jadi kalau yang sudah terlanjur berhutang itu kayak di atas solusinya tadi, tetapi ini untuk pelanggan baru yang mau berhutang, membuka hutang itu kita kasih semacam warning ya. Jadi toko kita itu nggak menerima hutang, tujuannya supaya kelancaran toko ya, untuk operasional toko itu bisa tidak terhambat ataupun lancar ke depannya guys. Jadi misalkan nanti toko kalian sudah oke, sudah nggak ada orang yang berhutang, silahkan dilepas kembali tulisan itu guys. Terus untuk permasalahan toko sembako yang biasa terjadi ya, misalkan sudah 3 tahun lebih, itu yang kedua itu ini guys, pasti ya di toko kalian itu pasti akan ada barang yang rusak ataupun expired ya. Jadi barang-barang yang kadaluarsa atau rusak atau expired itu pasti kalian akan mengalami guys. Jadi kalian itu harus selalu cek ya tanggal kadaluarsanya, biar sebelum kadaluarsa itu bisa diretur ya ataupun ditukar dan kita tidak rugi jadinya.
Kalau barang yang rusak itu biasanya terjadi karena ini guys, misalkan dimakan tikus ya. Kalau tikus biasanya memakan segalanya, jadi itu biasanya dimakan tikus guys. Jadi solusinya untuk mengatasi barang rusak atau expired ya, barang expired ini kita harus ini guys, cari agen ataupun grosiran atau sales ya, atau distributor yang bisa retur barang, nantinya bisa meminimalkan kerugian guys. Jangan sampai barang rusak atau expired sampai terbeli ke konsumen ya, nanti image kita akan menjadi jelek tentunya guys. Apalagi kompetitor kita banyak ya, nanti bersuara ke sana kemari guys. Jadi itu harus diwaspadai ya. Terus untuk permasalahan toko sembako yang ketiga itu waspada penipuan guys. Apalagi kalau toko kalian itu toko baru ya, rawan sekali penipuan. Modusnya itu macam-macam ya, misalkan saja pura-pura jadi sales, datang menawarkan orderan barang, sesudah selesai orderan barangnya di total sekian, si penipu itu biasanya langsung minta uang orderan guys. Untuk toko baru biasanya kan mentalnya pemiliknya masih belum kuat ya, biasanya dikasih uang tersebut dan besoknya barang itu tidak dikirim oleh si sales tadi guys, akhirnya amblas ya, dan barang tidak dikirim, uang kita hangus oleh si penipu tadi guys. Jadi buat kalian ya yang baru membuka toko sembako itu harap berhati-hati, sekarang banyak sekali modus penipuan ya, berbagai macam penipuan guys. Terus untuk permasalahan toko sembako yang keempat ya, berikutnya itu harus dipahami teman-teman bahwa barang di toko sembako itu tidak laku semua ya, atau semua barang di toko sembako itu akan laku, itu tidak guys. Jadi kalian harus pahami barang-barang yang fast moving ataupun cepat laku, dan barang-barang yang slow moving ataupun barang yang lakunya pelan guys. Silahkan kalau misalkan barang-barang itu barang yang cepat laku, stoknya di agak banyak nggak apa-apa, agar belanja tidak bolak-balik guys. Apalagi modal kecil ya seperti saya ini, bolak-balik belanja nggak masalah guys, karena belum ada modal gede ya. Tetapi kalau barang yang slow moving atau pelan itu jangan banyak-banyak guys, jual saja sebagai pelengkap ya, sedikit-sedikit saja, yang penting ada, nggak usah menyetok terlalu banyak. Karena apa? Karena nantinya barang-barang itu akan kurang jalan ataupun kurang laku guys. Jadi harus pinter-pinter ya, pemilik warung itu harus pinter-pinter, harus belajar dan juga mempelajari barang-barang apa saja yang sekiranya cepat laku, dan juga barang-barang apa saja yang sekiranya pelan lakunya guys, ataupun barang-barang yang sama sekali tidak laku ya, itu harus dipahami atau dipelajari guys. Terus untuk permasalahan toko sembako yang kelima itu ini guys, ini yang pasti terjadi dan akan terjadi ya suatu ketika di toko kalian, adanya persaingan usaha ataupun adanya kompetitor baru guys. Jadi lambat laun, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun toko kalian ramai ya, tentu saja akan ada kompetitor baru ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, apabila toko kalian sudah ramai pasti akan datang kompetitor baru. Jadi kalian harus siapkan mental, siapkan segalanya guys. Terus bagaimana cara mengatasinya untuk kompetitor baru itu? Jadi kalian harus evaluasi semuanya guys, dari harga barang, terus dari pelayanan, terus dari penataan, itu harus menarik, dan juga mungkin buka tutup toko itu harus lebih jauh ya, ataupun lebih lama. Jadi semuanya itu harus dipelajari dan dievaluasi kembali guys. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe,
Mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.